Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Cahyani dari Prodi PIAUD semester 4. Video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Hadis, yang dalam hal ini saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang takhrij hadis. Takhrij berasal dari fi'il madhi kharraja. Jika ditasrif, takhrij ini menempati isim masdar kharraja yukharriju takhrijan. Kharraja memiliki makna keluar, sedangkan takhrij memiliki makna mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, takhrij memiliki arti ad-dilalatu ala maudhi'il hadis fi masadirihil asliyah allati akhrajathu bisanadihi summa bayanu martabatihi indal hajah, yang artinya menunjukkan asal suatu hadis di dalam sumber aslinya, yang meriwayatkan hadis tersebut beserta sanadnya, lalu menjelaskan status hadis tersebut bila dibutuhkan. Misalnya, seperti kita mendapati suatu hadis yang tadinya tidak diketahui statusnya apakah dia sahih atau dhaif, menjadi jelas setelah ditakhrij, baik dari segi sanad ataupun matan. Jadi takhrij ini merupakan kegiatan untuk menemukan sanad suatu hadis yang belum jelas asalnya atau belum jelas kesohihan hadisnya. Dapat disimpulkan bahwa takhrij adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumber yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang sejarah adanya takhrij hadis. Ulama pada masa klasik dimulai pada masa sahabat hingga abad ke-5 Hijriah belum mengenal adanya takhrij, karena ulama pada zaman dulu memiliki banyak hafalan dan luasnya wawasan mereka akan hadis, dan kedobitan dari ulama tersebut pun sangat tinggi, sehingga setiap kali menyatakan sebuah pendapat, dengan mudah mereka menyebutkan hadis yang ada sebagai dasar dan argumentasinya. Sampai-sampai halamannya pun hafal, baris keberapanya pun dia juga hafal. Seiring berjalannya waktu, kajian hadis semakin surut dan penguasaan hafalan hadis semakin berkurang. Sehingga dengan sendirinya kualitas hadis yang disebutkan juga tidak dapat dipastikan. Maksudnya pada zaman sekarang itu perlu adanya takhrij untuk mengetahui apakah hadis itu sahih ataupun dhaif. Baik, setelah kita membahas tentang sejarahnya, lanjut kita membahas tentang metode takhrij hadis. Di sini metode takhrij hadis itu ada 5. Yang pertama, takhrij hadis melalui lafadz yang terdapat dalam matan hadis. Yang kedua, yaitu takhrij hadis melalui lafadz pertama dalam matan hadis. Yang ketiga, yaitu takhrij hadis melalui periwayat pertama, yaitu sanad pada tingkat sahabat. Yang keempat, yaitu takhrij melalui tema hadis. Yang kelima, takhrij melalui klasifikasi jenis hadis atau kualitas hadis. Kita memasuki pembahasan metode hadis. Metode yang pertama yaitu takhrij melalui lafadz dalam matan hadis. Dalam penggunaannya, metode ini tergantung pada lafadz-lafadz yang ada di dalam matan hadis. Namun nantinya lafadz yang ditemukan ada kalanya berupa isim atau kata benda maupun kalimah fi'il berupa kata kerja. Namun kebanyakan dalam penggunaan metode ini menggunakan kalimah fi'il atau kata kerja.
Dalam metode ini, hadis-hadis yang dicantumkan hanyalah bagian matan hadisnya saja, sedangkan nama periwayatnya atau sanad serta nama-nama kitabnya dicantumkan di bawah potongan hadis tersebut. Nah, para ulama meniti beratkan metode ini pada peletakan hadis menurut lafaz-lafaz yang asing. Semakin asing lafaz yang dicari, maka akan semakin mudah pencariannya. Di antara kitab-kitab yang terkenal dalam metode takhrij ini adalah Al-Mu'jam Al-Mufarras Lilfat Al-Hadis An-Nabawi. Pembahasan metode yang kedua yaitu takhrij melalui lafaz pertama dalam matan hadis. Dalam praktiknya, metode takhrij ini tergantung dari lafaz pertama yang ada dalam matan hadisnya. Metode ini juga memodifikasikan lafaz pertama dari setiap hadis sesuai dengan urutan hijaiyah. Menjadi suatu keharusan dalam penggunaan metode ini untuk mengetahui lafaz-lafaz pertama dari setiap hadis yang akan diteliti. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan melihat huruf pertama dari lafaz awal matan hadis melalui kitab takhrij yang disusun untuk mendukung penelitian dalam metode ini. Dengan menggunakan metode ini, kemungkinan besar akan lebih mudah dalam menemukan hadis yang akan dicari. Hanya saja jika terdapat kelainan dalam lafaz pertama, maka akan berakibat pada sulitnya menemukan hadis yang dimaksud. Gitu. Metode yang ketiga yaitu takhrij hadis melalui periwayat pertama. Nah, metode ini dilakukan dengan mencantumkan hadis-hadis yang sesuai dengan nama perawi pertamanya di dalam kitab-kitab asalnya. Kemudian pentakhrij mencari yang dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama. Apabila sudah ditemukan, maka secara otomatis kita juga akan mengetahui ulama hadis yang meriwayatkannya. Kemudian metode yang keempat yaitu takhrij melalui tema hadis. Pada metode ini, tahap awal yang ada pada metode ini yakni mengidentifikasi tema dari hadis yang akan diteliti, kemudian menelusuri hadis tersebut baik dengan menggunakan kamus-kamus hadis maupun langsung pada sumber-sumber asal hadisnya. Yang terakhir yaitu dengan metode takhrij hadis melalui kualitas hadis. Jika dalam metode-metode sebelumnya takhrij hadis dimulai dari satu hadis yang telah diketahui, maka pada metode yang terakhir ini penelitian hadis berangkat dari pengetahuan akan klasifikasi dari kualitas dari kualitas suatu hadis. Lanjut pada presentasi bab yang terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip takhrij hadis. Di sini prinsip dasar dari takhrij hadis itu ada 5. Yang pertama yaitu takhrij bersifat mandiri atau istiqlal. Yang kedua yaitu sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditakhrij itu dipaparkan semuanya. Yang ketiga yaitu sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat yaitu dalam pentakhrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis. Yang kelima, yang terakhir yaitu takhrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang takhrij hadis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya dan kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.